Youth GKI Kanaan, sungguh senang sekali kok pada hari ini hari Senin kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, mari kita melanjutkan pembacaan kita dari Keluaran pasal yang ke-23 khususnya. Mari kita memperhatikan perikop tentang janji dan teguran kepada Israel. Kenapa teman-teman? Karena sesungguhnya Tuhan ingin Israel atau Tuhan juga pengen kamu, saya, setiap kita untuk sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya mari kita memperhatikan Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-23. Mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Nah teman-teman, salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel waktu itu adalah bagaimana mereka takut bertemu dengan bangsa-bangsa lain yang notabene lebih besar, notabene lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Nah teman-teman, jangan lupa Israel di dalam kitab Keluaran ini masih belum merupakan satu negara, tapi masih merupakan segerombolan kelompok orang, segerombolan kelompok budak yang berhasil kabur dari Mesir. Itulah sebabnya teman-teman, wajar jika bangsa Israel betul-betul merasa inferior, merasa dirinya sangat kecil, dan merasa dirinya bukan siapa-siapa. Nah, tetapi teman-teman, Tuhan datang kepada bangsa Israel dan berkata, jangan takut, aku akan berjalan di depan kamu. Aku akan berjalan di depan kamu. Tetapi teman-teman, Tuhan yang berjalan di depan kita juga menginginkan kita itu nurut ketika kita diajak jalan sama Tuhan. Makanya nggak heran dalam ayat yang ke-23, di dalam ayat yang ke-22, di situ dikatakan kalau kamu dituntunnya, kamu harus dengerin, begitu. Kalau kamu mau berjalan dengan benar, kamu harus ikutin dia. Kalau tidak, kamu mendapatkan konsekuensinya. Nah teman-teman, bukankah itu juga yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang Kristen hari ini? Teman-teman, ayo kita belajar sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lewatkan waktu saat teduh, teman-teman. Jangan pernah nunda-nunda waktu untuk KTB. Jangan pernah nunda-nunda waktu untuk teman-teman melakukan kebenaran. Baik di dalam pekerjaan teman-teman, di dalam studi teman-teman, dalam sekolah teman-teman, di dalam apapun yang teman-teman lakukan. Please, ayo kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah teman-teman, ketika kita bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bukankah kita dapat sungguh-sungguh menikmati indahnya berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan berjalan sama kita? Kenapa teman-teman? Karena sesungguhnya ketidaktaatan atau setiap kompromi-kompromi yang kita lakukan ketika kita berjalan sama Tuhan, pada dasarnya itu akan mengganggu relasi kita sama Tuhan, bukan? Nah, itulah sebabnya hari ini Koko mau ajak setiap kita, ayo kita mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hai guys, itu saat teduh kita pada hari ini. Mari kita sama-sama belajar untuk sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Ko Ivan tadi, ketika kita sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, kita harus benar-benar serius. Kita benar-benar tidak boleh takut. Kenapa? Karena sebab Tuhan selalu ada di depan kita. Dan juga kita harus sungguh-sungguh dalam arti kita tidak boleh menunda-nunda seperti apa yang diwajibkan oleh Tuhan juga. Seperti orang Kristen, kita wajib untuk berdoa, kita wajib untuk bersaat teduh, dan kita juga wajib untuk membaca kitab. Dan ketika kita menunda, berarti kita juga mengurangi waktu untuk Tuhan. Apalagi kita biasanya lebih memakai waktu untuk aktivitas kita sehari-hari, melainkan ketika kita membagikan waktu untuk Tuhan, kita selalu bilang, nanti aja. Mungkin kita selalu bilang, ntar aja pas mau tidur, ntar aja pas mau makan. Atau juga kita mungkin malah berpikir, nggak apa-apa lah, sekali-kali lah, malas berdoa. Padahal kemungkinan kita lebih banyak aktivitas daripada kegiatan untuk memuji
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar untuk bersungguh-sungguh juga berjalan bersama Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan selalu ada di depan kita, dan kita juga selalu berusaha meluangkan waktu untuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk menutup saat teduh kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih pada hari ini Engkau mengajarkan kami satu lagi hal untuk bersungguh-sungguh berjalan bersama Engkau. Biarkan kami terus berjalan bersama Engkau sesuai dengan kehendak-Mu, dan juga kita tidak menunda-nunda hal yang mungkin bagi kita penting, tapi bagimu itu tidak penting. Dan juga biarkan Engkau juga yang mengajarkan kami makna percaya, makna taat, sehingga kami takut akan Tuhan, dan juga bukan menjadikan kegiatan kami untuk berdoa saat teduh, mungkin membaca kitab itu cuma hanya kegiatan sehari-hari, melainkan memang kita menjadi kewajiban sebagai orang Kristen. Oleh sebab itu biarkan Engkau yang mengajarkan kami juga makna sungguh-sungguh berjalan, dan kita juga belajar mengenai hal tidak takut. Karena apa? Karena ketika kita percaya Engkau ya Tuhan, karena Engkau selalu ada di depan kami, Engkau juga selalu membimbing kami, dan Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan atas ajaran yang Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, jangan lupa besok juga kita ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita kepada teman-teman yang lainnya, agar semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Dan juga jika kalian punya pergumulan atau masalah atau pertanyaan, bisa juga DM di Insta Youth GKI Kanaan, dan juga bisa dengerin podcast Youth GKI Kanaan. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu kita ada Zoom Fellowship di jam 7 malam. Nah, juga nanti linknya akan dibagikan dan di-share di grup WA maupun grup lain teman-teman sekalian. Have a blessed day, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Kan tema kita kan hari ini kan ngegas. Boleh, ngomongnya nggak usah ngegas gitu, Jen. Kenapa sih kok anak-anak milenial zaman sekarang tuh kalau ngomong suka nadanya kayak tinggi gitu, atau kayak mukanya jutek? Jadi kenapa sih anggapannya kalau anak milenial ngomongnya ngegas? Terus kita tuh padahal biasa aja gitu ya? Sebenarnya lo lagi ngegas juga ya. Tapi kan sebel kok kalau kayak dikit-dikit kita disalahin, dikit-dikit dibilangnya nggak sopan. Balik lagi kan nanti jurusnya gini kan, kita lagi pubertas. Pubertas. Kalau lu mau belajar bisa coy, begitu kan ya. Nah, malah jadi gua yang ngegas. Ya penting buat kita punya kerendahan hati buat belajar. Ya belajar apa? Ya kalau memang lu ngegas ya lu perlu improve yourself.